Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap jalankan protokol kesehatan, memakai masker jika kalian keluar rumah, mencuci tangan dengan air, dan menjaga jarak. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran pertama. Sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, mungkin ada yang tak masih ingat tentang siklus air yang telah kalian pelajari sebelumnya. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat proses siklus air. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang perlu Bapak tanyakan. Menurut kalian, jika turun hujan, air akan mengalir kemana? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Ya, pada saat hujan, air akan mengalir atau meresap ke dalam tanah. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan mempelajari siklus air tanah. Perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar yang pertama menunjukkan hamparan sawah dengan padinya yang hijau, dan yang kedua adalah hamparan sawah dengan tanah retak-retak. Dari kedua gambar tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Berikut ada sebuah teks tentang siklus air tanah. Coba Roni, bisa kamu bacakan? Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Tony. Ya, siklus air tanah. Siklus yang menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai, laut, dan danau. Tapi ada juga yang langsung meresap ke dalam tanah. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada gambar merupakan proses siklus air. Siapa yang masih ingat siklus air seperti apa? Ya, siklus air dimulai ketika turun hujan. Air hujan turun ke bumi. Ada yang sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Sebagian lagi ada juga yang ada di permukaan tanah, yaitu sungai maupun laut. Nah, air yang di sungai dan di laut terjadinya penguapan, sehingga air menguap ke atas dibantu dengan sinar matahari
awan. Nah, butiran-butiran awan yang mengandung air banyak suatu saat akan terjadi kondensasi sehingga turunnya hujan. Masih dalam siklus air tanah, air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan hutan dapat rusak akibat pembakaran pepohonan di hutan, ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Kita jumpai di kota-kota besar, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton juga dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air makin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Setelah kalian membaca teks tentang siklus air tanah, ayo saatnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian yang sudah Bapak bentuk. Apa yang harus kalian diskusikan? Yaitu yang pertama adalah jelaskan proses terjadinya siklus air tanah. Yang kedua, menurutmu kegiatan manusia seperti apa yang dapat mengurangi persediaan air tanah? Dan yang ketiga, buatlah peta pikiran dari teks siklus air tanah. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setelah itu, Bapak kasih waktu 30 menit. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian.